Halo gengs, ketemu lagi di pembahasan soal OSN SMP tahun 2025. Di part 2 ini akan ada 5 soal yang akan kita bahas bersama. Biar tidak lama-lama, yuk langsung saja kita simak videonya. Soal nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. Pada liburan sekolah, Desi pergi ke Gili Ketapang, Probolinggo. Di sana, Desi dan orang tuanya melakukan snorkeling untuk menikmati keanekaragaman hayati dalam ekosistem laut yang indah. Saat berenang di dalam laut, Desi melihat hewan seperti gambar. Hewan tersebut merupakan golongan. Gambar pada soal adalah hewan berpori atau porifera. Porifera atau spons laut atau bunga karang adalah organisme multiseluler yang mempunyai banyak pori sehingga air dapat melewatinya. Tubuh mereka terdiri dari mesohil yang diapit 2 lapisan tipis sel. Spons memiliki sel yang tidak memiliki tugas khusus dan dapat berubah menjadi tipe sel lain serta dapat berpindah antara lapisan sel utama dan mesohil. Spons tidak memiliki sistem saraf, pencernaan maupun sistem peredaran darah. Sebaliknya, sebagian besar mengandalkan aliran air melalui pori-pori tubuh mereka untuk mendapatkan makanan dan oksigen dan untuk membuang limbah. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 2, pernyataan berikut ini yang merupakan perbedaan sel eukariotik dan sel prokariotik adalah sel prokariotik dan sel eukariotik memiliki beberapa perbedaan di antaranya. Sel prokariotik tidak memiliki inti yang sebenarnya. Materi inti tersebar dalam sitoplasma karena tidak mempunyai membran inti, sedangkan sel eukariotik memiliki nukleus yang sebenarnya karena materi inti dilingkupi oleh membran inti. Kemudian perbedaan yang kedua adalah sel prokariotik memiliki DNA yang lebih sederhana, lebih sedikit mengandung pasangan basa nukleotida dan berbentuk sirkuler. Sedangkan sel eukariotik memiliki DNA yang lebih kompleks, lebih banyak mengandung pasangan basa nukleotida sehingga harus digulung pada protein histon. Perbedaan ketiga, sel prokariotik hanya memiliki kromosom tunggal, sedangkan sel eukariotik memiliki kromosom lebih dari 1. Perbedaan keempat, sel prokariotik tidak memiliki intron dan hanya memiliki ekson, sedangkan sel eukariotik sebaliknya. Perbedaan kelima, sel prokariotik memiliki operon dan sel eukariotik sebaliknya. Perbedaan keenam, pada sel prokariotik, proses transkripsi dan translasi dapat terjadi secara simultan, sedangkan pada sel eukariotik, transkripsi terjadi di inti dan translasi terjadi di sitoplasma. Keduanya tidak dapat berjalan secara bersamaan. Dan perbedaan yang terakhir adalah pada sel prokariotik proses transkripsi terjadi lebih sederhana. Namun pada sel eukariotik transkripsi lebih rumit terjadi dikarenakan akses RNA polimerase terhadap DNA dikemas secara kompak dengan protein histon. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 3, otot jantung memiliki aktivitas metabolisme yang tinggi. Semakin tinggi aktivitas suatu sel, maka energi yang dibutuhkan pun akan semakin banyak. Bagian dari sel yang memproduksi energi melalui proses respirasi sel adalah. Nah, pada soal ada 4 opsi pilihan dan keempatnya akan kita bahas bersama ya. Dimulai dari opsi A yaitu vakuola. Vakuola adalah tempat sel untuk menyimpan air, makanan, dan sisa-sisa hasil metabolisme. Vakuola di dalam sel tumbuhan jauh lebih besar dibandingkan sel hewan karena fungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis. Kemudian pada opsi B yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan seperti agar-agar yang menyebar di seluruh bagian sel dan tempat terjadinya reaksi kimia di dalam sel. Opsi C adalah dinding sel. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel tumbuhan yang berfungsi melindungi sel tumbuhan. Dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan dan beberapa organisme bersel satu.
Dinding sel ini bersifat kaku sehingga membuat tumbuhan tidak bergerak bebas seperti hewan. Dan opsi D adalah mitokondria. Mitokondria adalah sel yang memproduksi energi melalui proses respirasi sel, seperti layaknya perusahaan listrik yang menyalurkan energi listrik ke rumah-rumah. Begitupun mitokondria. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 4, metabolisme menghasilkan ekskremen atau zat sisa yang dihasilkan dari proses metabolisme yang tidak dapat digunakan kembali. Hal tersebut dikarenakan keberadaannya melebihi kebutuhan tubuh atau bersifat toksik. Oleh karenanya, sisa-sisa metabolisme ini harus dibuang, sehingga tidak membahayakan tubuh. Sistem organ yang berfungsi untuk membuang sisa-sisa metabolisme tubuh adalah tubuh manusia memiliki beberapa sistem organ ya. Di antaranya adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah kumpulan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan menjadi nutrisi dan energi bagi tubuh. Sistem ini dimulai dari mulut hingga anus. Kemudian sistem yang kedua adalah sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah sistem yang berfungsi mengalirkan darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Sistem ini juga berfungsi membuang karbon dioksida dan limbah. Dan sistem yang ketiga adalah sistem pernafasan. Sistem pernafasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Dan sistem yang keempat adalah sistem gerak. Sistem gerak adalah sistem tubuh yang memungkinkan manusia untuk bergerak. Sistem ini terdiri dari tulang, otot, sendi, dan saraf yang bekerja sama. Dan sistem yang terakhir adalah sistem ekresi. Sistem ekresi adalah sistem yang berfungsi untuk membuang zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Sistem ekresi terdiri dari beberapa organ yaitu ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 5. Trombosit bekerja untuk menghentikan dan menutup peredaran darah ketika kita terluka dan mengeluarkan darah. Kelainan yang menyebabkan penderita sulit mengumpul ketika terjadi luka pada bagian tubuh tertentu adalah. Untuk mengetahui opsi mana yang tepat untuk menjawab soal, kita bahas satu persatu ya gengs. Opsi A yaitu penyakit beri-beri. Beri-beri adalah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin B1 atau tiamin. Penyakit ini dapat menyerang sistem saraf dan peredaran darah. Beri-beri dapat berbahaya dan mengancam nyawa jika tidak diobati. Opsi B yaitu penyakit limfoma. Limfoma adalah kanker darah yang menyerang sistem limfatik, yaitu bagian dari sistem kekebalan tubuh. Limfoma juga dikenal sebagai kanker kelenjar getah bening. Dan opsi C yaitu penyakit leukemia atau kanker darah adalah kanker yang menyerang sel darah putih di sumsum tulang dan kelenjar getah bening. Leukemia dapat dipicu oleh faktor genetik atau kelainan kromo. Dan yang terakhir adalah hemofilia. Hemofilia adalah kelainan darah bawaan yang menyebabkan darah sulit membeku. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Sampai di sini dulu pembahasan video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.